Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan tentang serial makhluk gaib, yaitu melanjutkan serial tentang siapa itu iblis di bagian yang kedua ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada saya untuk bisa menjelaskan semuanya, dan saya berharap mudah-mudahan ini semua dapat membawa manfaat khususnya buat diri saya pribadi. Intinya sih memang sebagai wawasan kita tentang iblis itu siapa gitu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang pertama kemarin itu saya telah menjelaskan sedikit tentang iblis ya. Makanya pada kesempatan malam hari ini insya Allah saya akan menuntaskan sejarah iblis, kenapa iblis itu bisa terusir dari surga, termasuk Adam dan juga Hawa yang pada akhirnya pun Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka berdua ya. Sebagai penyegaran terhadap apa yang pernah saya jelaskan di bagian yang pertama, bahwasanya iblis itu mempunyai nama asli. Ada yang mengatakan Azazil, Haris, Jan dan lain sebagainya, tapi memang itu semua berasal dari cerita Israiliyat. Artinya tentang kebenaran nama-nama tersebut wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Intinya adalah kita menyebut iblis dengan sebutan apa yang telah Allah sebutkan kepadanya. Jadi jangan sekali-kali kita memanggil iblis dengan Azazil gitu. Kalau dulu itu mungkin bisa, tapi kita tetap, setelah Allah memberikan nama iblis, kita pun harus memberi nama sesuai dengan nama yang Allah berikan gitu. Karena memang Azazil itu nama, kalau secara bahasa, tata bahasa Arab itu namanya bagus. Dari asal katanya itu aziz, yang artinya kemuliaan gitu. Maka oleh sebab itu udah kita nyebutnya dengan iblis, yaitu orang yang terputus rahmatnya, atau orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang iblis ini memang banyak sekali, cerita-cerita Israiliyat gitu. Kalau kita baca beberapa kitab tafsir gitu, At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu memang banyak cerita-cerita Israiliyat gitu. Yang dulu kita pernah sebutkan, yang saya pernah sebutkan atau sedikit jelaskan, cerita Israiliyat itu adalah satu kabar, cerita atau kisah yang berasal dari Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani gitu. Dan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensikapi cerita-cerita Israiliyat itu ada tiga. Yang pertama, bisa dibenarkan cerita itu, tapi memang pembenaran ini harus melalui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu, kita dilarang untuk menceritakan cerita-cerita Israiliyat tatkala cerita itu bertentangan dengan akidah kita, bertentangan dengan syariat kita gitu. Harus kita tolak. Dan yang terakhir yang pernah saya jelaskan juga, ada yang sifatnya itu di tengah-tengah. Artinya boleh kita pakai, boleh juga tidak. Dan biasanya hal-hal seperti ini memang tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya itu prinsip, hanya sifatnya hanya wawasan aja, nama, tempat dan lain sebagainya. Itu nggak masalah kalau kita kita pakai atau kita sebutkan, selama itu tidak bertolak belakang dengan akidah kita dan juga syariat kita gitu. Nah, untuk cerita atau untuk di bagian yang kedua ini saya akan sedikit mengupas ya. Cerita iblis ini kan banyak di Al-Quran. Al-Baqarah ada, Al-A'raf ada, Al-Isra ada, Surah Shad ada, Toha ada, banyak. Jadi memang Allah menempatkan itu cerita iblis enggak dalam satu surah saja, tapi ada beberapa surah.
Dan inilah yang disebut kitab suci itu seperti ini. Firman Allah itu seperti ini. Kalau boleh sedikit saya jelaskan. Kalau kita sebagai manusia menciptakan buku, menulis sebuah buku, mungkin satu bab kita akan habiskan gitu cerita tentang satu permasalahan. Tapi beda dengan Al-Quran. Makanya kita harus meyakini bahwa Al-Quran ini bukan bikinan atau olah pikir dari Nabiullah Muhammad SAW, tapi memang firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan kepada umatnya itu, kepada umat Rasul sebagai pedoman hidup. Iya, makanya Allah tempatkan ini salah satu mukjizat Al-Quran itu, permasalahan itu enggak dalam satu surah gitu, tapi ada di beberapa surah-surah yang Allah jelaskan. Itu salah satu mukjizat Al-Quran gitu loh, bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia pasti bab iblis ini dalam satu bab itu habis dijelaskan semua sejarah iblis dari A sampai Z. Tapi Al-Quran tidak, karena Al-Quran bukan buatan manusia, tapi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril. Iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf, ya, karena saya melihat cerita tentang apa ya, Adam dengan iblis itu agak sedikit lengkap lah di surah Al-A'raf ini gitu. Kadang juga apa dilengkapi dengan ayat-ayat yang lain gitu, surah-surah yang lain. Jadi antara ayat satu dengan ayat yang lain atau surah satu dengan surah yang lain, cerita tentang iblis itu saling melengkapi. Nah, selebihnya insya Allah sahabat bisa buka sendiri Al-Quran dan mencari ayat-ayat tersebut, ya, insya Allah. Jadi saya akan menjelaskan apa yang Allah firmankan di dalam surah Al-A'raf. Dalam kaitannya ini saya akan menjelaskan dari ayat 11 sampai ayat 25. Jadi ayat 11 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini asal muasal Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Jadi ini ayat memang serupa dengan apa yang tercantum di dalam surah Al-Baqarah, ya. Jadi begini Allah berfirman, walaqad, dan sungguh, khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Maksudnya adalah Nabiullah Adam. Summa sawwarnakum, kemudian membentuk tubuh kamu, tubuhnya Adam. Summa qulna lil malaika, kemudian kami berfirman kepada malaikat, isjudu, sujudlah kalian semua, li Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat semua bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Lam takum minas sajidin, iblis tidak termasuk mereka yang sujud kepada Adam. Itu di ayat 11. Nah, ini yang menarik di sini. Karena Allah melihat dan mengetahui iblis ini menolak firman Allah, maka di ayat 12 ini Allah berfirman kepada iblis sekaligus bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau, alla tasjuda, untuk sujud kepada Adam, id amartuk, ya, ada kata-kata id amartuk, di saat aku menyuruhmu atau aku memerintahkanmu. Ini kan aneh, karena dalam sejarah sebelumnya itu iblis itu termasuk hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah, sehingga Allah menempatkan iblis itu di surga. Yang nggak semua jin Allah tempatkan di surga. Jadi iblis itu memang memiliki keutamaan tersendiri, sehingga derajatnya itu naik, sehingga Allah sejajarkan dengan malaikat. Bukan jenis sama dengan malaikat, tapi kedudukannya Allah sejajarkan dengan malaikat. Qala, iblis menjawab apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, ana khairum min, bahwasanya aku ini lebih baik darinya, dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau menciptakan aku min nar, dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau menciptakan Adam
dari tanah. Ini juga kita pernah bahas dalam tayangan sebelumnya bagian pertama ya. Bahwasanya iblis itu menganggap api lebih baik dibanding tanah. Itu persepsi iblis sama sekali. Padahal kalau kita lihat realitanya itu nggak ada sama sekali. Tetap tanah itu lebih baik karena tanah merupakan sumber kehidupan. Sedangkan api sifatnya menghancur, membakar, mudah terombang-ambing, ya, begitu. Tapi itu bukan yang akan saya bahas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat selanjutnya, di ayat ke-13, qala fahbit. Allah berfirman, maka turunlah engkau minha, dari surga. Ini udah mulai pengusiran Allah terhadap iblis. Fahbit minha, keluarlah engkau minha, dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas-saghirin. Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga. An tatakabbara fiha. Gak pantas orang yang sombong itu tinggal di dalam surga. Maka pantaslah Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulu nal jannah man kana fi qalbihi dzarrah minal kibr. Jadi kata Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sedikit aja dari sifat kesombongan, minal kibr. Ya, makanya harus kita waspadai. Surga itu gak akan mungkin dimasuki oleh orang-orang yang sombong. Sedangkan kata Rasul, orang sombong itu mempunyai dua karakter atau dua ciri orang-orang yang sombong itu. Yang pertama adalah batarul haq, kata Nabi. Dia itu selalu menolak kebenaran. Tiap ada nasihat yang baik ditolak, didalih dengan segala macam dalih gitu, agar dia tidak melaksanakan kebenaran itu. Batarul haq. Dan yang kedua kata Rasul adalah ciri orang sombong, wa ghamtun nas, yaitu selalu merendahkan manusia. Nah, makanya dua sifat ini yang harus kita jauhi sama-sama. Kalau enggak ya kita enggak ubahnya seperti iblis yang memiliki sifat sombong atau kiber, sifat takabur di hati kita. Kalau kita sampai seperti itu, jangan berharap surga, bahkan mungkin wanginya surga pun kita tidak akan menciumnya. Lantas kata Allah, fakhruj, keluarlah engkau. Innaka minas-saghirin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang hina. Bahkan di ayat lain itu di dalam surah Shad, fa innaka minar rajim, karena sesungguhnya engkau termasuk orang yang terkutuk. Iblis itu. Jadi ada dua sebutan iblis itu di dalam surah Al-A'raf itu dengan saghirin, orang yang terhina. Di dalam surah Shad Allah memakai lafaz rajim, ya, orang yang terkutuk. Makanya ketika kita ingin membaca ayat-ayat Quran itu, Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk berlindung, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya, untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan rajim, yang dikutuk atau yang terkutuk. Nah, itu wajib kalau kita ingin membaca Quran itu, fasta'id billah, untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, terjadi dialog pengusiran Allah terhadap iblis dikarenakan iblis tadi itu enggan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kemudian iblis berkata lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah katakan ukhruj, setelah Allah katakan keluar engkau, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi kata iblis, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, ini menarik ini. Ya, perkataan iblis di sini menarik. Ya. Mantap juga ini permasalahan. Dan apa ya? Aus sebenarnya, cuman gak ada air di sini. Tapi nggak apa-apa. Menariknya apa kalau menurut saya itu? Iblis meminta penangguhan. Penangguhan di sini adalah iblis minta agar nyawanya itu nggak dicabut sama Allah sampai hari Allah
sampai hari kiamat nanti gitu. Ya, jadi iblis minta penangguhan, berilah aku penangguhan, anzirni. Nah, hikmahnya dari perkataan iblis ini sebenarnya bahwasanya iblis itu bukan makhluk yang kekal secara asal. Ya, secara asal. Artinya apa? Jin pun bisa mati. Ya, jin bisa mati. Makanya iblis mengatakan, anzirni, tangguhkanlah aku. Nah, sekarang ini kan banyak, kadang saya juga suka ditanya, Pak, iblis itu bisa mati apa enggak sih? Saya bilang bisa. Nggak ada yang mengatakan jin itu kekal. Yang Allah kekalkan itu, yang Allah tangguhkan sebenarnya bukan kekal, tapi Allah tangguhkan kematian itu hanya iblis. Itu juga karena iblis yang minta gitu. Jadi bukan asal muasal Allah menciptakan jin lantas umurnya bisa kekal sampai kiamat, enggak. Jin pun bisa mati gitu. Cuman memang waktu yang Allah berikan untuk hidup di alam dunia ini lebih panjang dibanding usia manusia kebanyakan gitu. Jin itu bisa sampai ratusan tahun, bahkan ada juga yang sampai ribuan tahun. Tetapi dia bukan kekal. Dia itu bisa mati. Waktu-waktu tertentu itu bisa mati. Kecuali iblis. Ya, dengan lafaz tadi. Anzirni, tangguhkanlah aku. Jadi iblis minta ditangguhkan ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan, artinya itu sampai hari kiamat. Qala, maka Allah menjawab, berfirman atas permintaan iblis itu, innaka minal munzorin, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi memang Allah langsung kabulkan permintaan iblis itu. Untuk agar ditangguhkan itu Allah langsung kabulkan itu. Nah, ini lebih menarik lagi. Ini detik-detik iblis terusir dari surga ini. Qala, setelah itu iblis berkata lagi, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukumku sesat. Jadi Allah mencap iblis sebagai makhluk yang sesat, aghwaytani, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti aku akan selalu menghalangi mereka siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Artinya apa? Iblis ini udah bersumpah di hadapan Allah itu. Karena Allah telah memberikan cap kepada iblis sebagai makhluk yang sesat, maka iblis berjanji juga di hadapan Allah untuk akan menghalangi Adam dan keturunannya itu agar mereka termasuk orang-orang yang sesat, disesatkan dari jalan Allah yang lurus, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus. Ini salah satu janji iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Adam dan keturunan-keturunannya. Summa, kata iblis ini lanjutannya itu di ayat ke-17. La'atiyannahum min baini aidihim. Ini salah satu strategi iblis dalam menyesatkan manusia. Summa la'atiyannahum, kemudian pasti aku akan datangi mereka. La'atiyannahum, datangi mereka, min baini aidihim, dari arah depan. Pertama. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Dua. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Tiga. Wa an syama'ilihim, dan juga dari kiri mereka. Jadi iblis dalam menyesatkan kita sebagai hamba Allah ini, jadi nggak putus asa gitu, menyesatkannya dari 4 penjuru mata angin. Kata iblis, dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi memang iblis ini sudah bersumpah, sudah memberikan satu i'tiqad, satu kemantapan, aku pasti akan goda manusia ini. Kalau nggak bisa dari depan, aku goda dari belakang. Nggak bisa juga dari belakang, pasti dari kanan.
nggak bisa juga dari kanan, pasti dari kiri. Artinya apa? Tidak ada kata menyerah bagi iblis gitu, untuk menggoda manusia. Makanya ini harus kita waspadai ya, bahwasanya jeratan iblis, strategi iblis dalam menyesatkan kita sebagai hamba Allah itu luar biasa. Dan ini nggak main-main, ini janji iblis langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam masalah ini memang ulama ada sedikit menjelaskan. Jadi ada makna tersendiri sebenarnya antara depan, belakang, kanan, dan kiri. Jadi godaan iblis dari arah depan itu, iblis selalu memalingkan pikiran kita itu tentang akhirat. Jadi digodanya manusia itu bahwasanya akhirat itu nanti, urusan nanti itu pun kalau ada gitu. Jadi tentang akhirat, tentang kebaikan surga, tentang kenikmatan surga itu mau dihilangkan dari benak kita. Tentang nikmat akhirat, bagaimana Allah dengan amal kita itu memberikan perlindungan di akhirat nanti. Nah, itu disamarkan, bahkan dihilangkan dari tahapan atau dari tujuan hidup kita gitu. Jadi iblis mencoba untuk menghilangkan tentang kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu dihilangkan gitu. Itulah maknanya kata ulama itu, bahwa iblis akan menggoda dari arah depan. Artinya tentang masalah akhirat coba dihilangkan dari kehidupan kita. Dan iblis akan menggoda dari belakang kita, artinya dunia. Artinya di situ dunia. Iblis akan mempercantik, akan menghiasi diri kita itu dengan kehidupan dunia, sehingga lupa dengan tujuan akhir kita, yaitu kehidupan akhirat. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi dunia itu dilipsik dengan sedemikian rupa sehingga kita yang menjadi acuan bagaimana bisa hidup bahagia di dunia, bisa hidup senang di dunia, tanpa kita pikirkan bagaimana kesenangan kita nanti di akhirat, kebahagiaan kita di akhirat. Begitu juga dengan makna wa an aimanihim, dari sebelah kanan mereka. Artinya kebaikan-kebaikan gitu. Manfaat dari kebaikan, manfaat dari ibadah kita kepada Allah, iblis akan samarkan itu. Dan kebalikannya wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka digemarkanlah kita dengan berbuat maksiat. Dihiasilah perbuatan maksiat itu indah, nikmat. Mumpung masih muda. Ini biasanya salah satu jeratan iblis itu dengan kata-kata mumpung. Udah, mumpung masih muda, hantem aja. Tua dikit kan bisa tobat. Gitu. Kadang iblis menggodai dengan bahasa-bahasa begitu. Mumpung jadi direktur, gitu. Mumpung belum pensiun, gitu. Itu jeratan-jeratan iblis. Sehingga banyak dari hamba-hamba Allah yang akhirnya terpedaya gitu. Karena mau pensiun, udah memperbanyak harta. Karena kalau udah pensiun, udah nggak menjabat, mungkin nggak dapat seseran, nggak dapat ini itu yang sifatnya duniawi. Itulah salah satu strateginya iblis. Atau dengan kehidupan kebaikan misalnya, sedekah misalnya. Buat apa sedekah? Kamu yang cari duit, kamu yang peras keringat, banting tulang, kerja dari pagi sampai malam. Masa tetangga enak amat minta duit, minta sumbangan masjid. Kegodaan-godaan seperti itu. Sehingga kita ragu, ya betul juga, kadang suka gitu, bodohnya gitu, kadang suka membenarkan strategi-strategi iblis gitu. Ini bocoran iblis itu, strategi iblis dalam menggoda kita sebagai hamba Allah, bahwa kita akan disesatkan iblis dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan juga dari arah kiri. Ini yang harus kita sama-sama waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terjerat dari strategi iblis. Setelah iblis berbicara demikian, di ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berfirman, ukhruj minha. Ini udah yang ketiga kali Allah perintahkan dia keluar. Di ayat sebelumnya itu kan Allah juga mengatakan ukhruj lagi. Ini di ayat 18 Allah mengatakan ukhruj minha, keluarlah engkau dari surga. Ya, minha, surga. Mad'umam madhura, dalam keadaan terhina lagi terusir. Ya Allah benar-benar murka ini di sini.
Jadi Allah mengusir iblis itu benar-benar dalam murka. Karena apa? Karena iblis itu nggak mau tunduk patuh taat dengan perintah Allah, sehingga memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarlah kamu dalam keadaan terhina lagi terusir. Laman tabi'aka minhum, maka barang siapa di antara mereka, maksud mereka ini adalah Adam dan keturunannya, la amla anna jahannama minkum ajma'in, sesungguhnya barang siapa jika di antara mereka ada yang mengikutimu, terbujuk oleh hasutan iblis, tergoda oleh intriknya iblis, rayuan iblis, la amla anna jahannam, pasti kata Allah, aku akan penuhi neraka jahanam minkum ajmain, dengan kamu sekalian. Masya Allah, ya Allah kalau udah murka ini seperti ini. Jadi setelah iblis mengatakan aku akan menyesatkan manusia, Adam dan keturunan itu dari depan, belakang, kanan dan kiri itu, lantas Allah mengatakan, siapa saja jika di antara mereka manusia yang mau mengikutimu, terbujuk oleh rayuanmu, maka aku akan penuhi neraka jahanam oleh kalian semua. Iya. Jadi bagi mereka yang memang mengikuti bujuk rayuan iblis, ajakan-ajakan iblis, bersiap-siap untuk masuk neraka jahanam bersama iblis. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeratan dan tipu muslihat iblis beserta bala tentaranya. Setelah itu iblis keluar dari surga. Ya, jadi situasi saat itu kan masih kumpul semua itu malaikat, iblis dan juga Adam. Setelah fase itu Allah berfirman, atau Allah kepada Adam, wa ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Wa ya Adam, wahai Adam, uskun, wahai Adam, tinggallah engkau, anta wa zaujuk, engkau bersama istrimu, al jannah, di dalam surga. Fakula minha, maka makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, bebas. Apa aja yang kamu suka, yang kamu senang, makan, nggak jadi masalah. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi kata Allah, la taqraba, jangan sekali-kali engkau mendekati hadhihi syajarah, pohon ini, fatakuna minal zalimin, yang akan membuat dirimu menjadi orang-orang atau termasuk orang-orang yang zalim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keleluasaan kepada Adam dan juga Hawa untuk menikmati apa yang ada di dalam surga. Nah, tapi sebelumnya ini saya sedikit jelaskan gitu. Jadi setelah setelah Allah berfirman seperti ini, itu ada jeda, ada fase satu kejadian yang berasal dari ayat lain gitu. Ayat lain itu seperti di dalam surah Shad gitu. Jadi surah Shad itu setelah dijelaskan setelah iblis terusir dari surga itu, maka Adam jalan-jalan keliling di surga sebelum Allah berfirman seperti ini. Karena Adam juga manusia sama seperti kita, seperti saya gitu. Kalau habis jalan-jalan itu capek, ngantuk, apalagi habis banyak makan, ngantuk. Nah, habis jalan-jalan Adam ngantuk, tertidurlah Adam di surga. Ketika Allah mencabut rasa kantuknya, rasa tidurnya itu, Allah bangunkan gitu. Kaget Adam itu. Karena apa? Di saat Adam terbangun, tiba-tiba kok di samping Adam itu ada wanita cantik yang sempurna. Kaget Adam. Ya, bayangin aja kita lagi tidur nyenyak, begitu bangun
Ada wanita cantik, siapa yang nggak kaget? Kalau dia napak kaki ke tanah, pas kita bangun ada wanita cantik, nggak taunya nggak napak kaki, ya lebih kaget yang ada pingsan. Sehingga Adam itu bertanya kepada wanita tadi, siapa Anda itu? Kepada wanita yang ada di sebelah Adam itu. Lantas wanita tadi mengatakan, saya adalah seorang wanita. Ya, dia menjawab, saya adalah seorang wanita. Terus Adam bertanya lagi kepada wanita tadi, untuk apa Anda diciptakan? Ya, karena memang Adam melihat kok secara fisik ini sama. Wanita tadi sama dengan Adam. Untuk apa engkau diciptakan? Jadi wanita tadi berkata atau menjawab pertanyaan Adam itu, untuk untuk menemanimu dan memberikan ketentraman kepada dirimu. Ya, terjadi dialog tadi. Sehingga ada beberapa malaikat pada saat itu bertanya kepada Adam, wahai Adam, siapakah wanita itu? Siapa yang sedang ada bersamamu itu? Dia adalah seorang wanita. Siapa namanya wahai Adam? Karena memang malaikat itu dalam fase atau waktu-waktu tersebut memang Adam ini terkenal, dia bisa menyebutkan berbagai macam nama. Ini namanya ini, nama itu kelebihan yang Allah berikan kepada Adam. Sehingga malaikat pada waktu itu takjub semua. Ya, itu ada di surah Al-Baqarah itu, ayat 31, 32. Adam menjelaskan kepada malaikat tentang nama buah-buahan. Pintar ini. Namanya manusia Allah berikan kepintaran, sedangkan malaikat tidak, Allah berikan akal. Dia tanya, siapa itu Adam? Lantas Adam menjawab, dia adalah Hawa. Nanya, siapa namanya itu Adam? Dia adalah Hawa. Lantas malaikat bertanya lagi kepada Adam, mengapa engkau beri nama dia Hawa? Lantas Adam menjawab, aku beri dia nama Hawa karena Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Jadi arti Hawa itu menurut penjelasan Adam. Jadi Hawa itu yang memberikan nama Hawa itu bukan malaikat, bukan Allah, tetapi Adam yang memberikan nama kepada istrinya. Setelah itu baru Allah nikahkan, dan Allah berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjuka. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Baru ayat ini muncul gitu. Dialog ini muncul. Dan jangan wala taqraba hadhihi syajarata. Dan jangan sekali-sekali engkau mendekati pohon ini. Nah, di ayat ini memang nggak dijelasin nama pohonnya. Iya, pohon apa itu? Bayangin aja, perintah ini tuh mendekati, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau mendekati. Di ayat lain ada penjelasan jangan kau makan buah yang kita kenal dengan sebutan buah khuldi. Padahal bukan buah khuldi itu. Jadi memang nggak ada nama tentang buah itu nggak dijelaskan. Nabi pun nggak memberikan satu isyarah gitu, apa nama buahnya itu. Cuman pendapat ulama aja. Ada yang mengatakan sejenis anggur, ada yang mengatakan sejenis apel. Bahkan kalau cerita dari Bani Israiliyat itu gandum gitu. Jadi nggak disebutkan buahnya itu buah apa dan memang ada tidak di dunia ini. Wallahu alam, itu tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW. Paling banter kita mengikuti apa yang Allah firmankan itu, yang ada dalam firman Allah di dalam surah Toha. Ya, surah Toha ayat 21, ayat 120 itu disebutkan dengan kalimat syajaratul khuldi, pohon kekekalan atau pohon yang bisa membuat kekal, syajaratul khuldi. Makanya kita ambil karena dia pohon khuldi, buahnya juga buah khuldi, dinamakan buah khuldi. Sama kayak pohon mangga gitu. Buahnya apa namanya? Ya mangga. Pohon duren, buahnya duren. Nah, ini ada sebutan di dalam surah Shad ayat 120 itu syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Maka buahnya buah khuldi. Ini hanya kita itu. Tapi kalau secara garis besar nama buah itu sejenis apa itu memang tidak ada
dasar sama sekali. Kita boleh menyebutkan sebagai buah khuldi, itu nggak masalah. Karena memang Allah berfirman syajaratul khuldi di dalam ayat yang lain, pohon khuldi gitu. Maka mungkin buahnya juga buah khuldi. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau sekali-sekali mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Apabila engkau mendekati pohon itu, kamu berdua termasuk orang-orang fatakuma minal zalimin, orang-orang yang zalim. Nah, ternyata larangan Allah kepada Nabi Adam dan Hawa itu untuk tidak mendekati pohon khuldi didengar oleh iblis. Padahal iblis memang pada waktu itu sudah berada di luar surga. Dengan ayat selanjutnya itu, ayat yang ke-20, Allah berfirman, fawaswasa lahumas syaitan. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat, yuwaswasa, ya, yuwaswasa lahuma. Kemudian dibisik-bisikan, digoda dengan pikiran jahat. Lahuma itu maksudnya Adam dan Hawa, asyaitan, setan. Ini setan di sini adalah iblis. Lafaz setan, makanya setelah Allah usir iblis dari surga, Allah menyebut iblis bukan iblis lagi, tapi langsung syaitan yang durhaka. Ya. Udah pernah kita bahas juga tentang syaitan. Liyubdiyalahuma mawuriya anhuma min sawatihima. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan auratnya. Karena memang kalau makan buah itu, aurat itu akan terbuka gitu. Yang selama ini tertutup. Ini yang agak menarik di sini sebenarnya nih, perkataan fawaswasa lahuma syaitan. Ya, bahwasanya setan membisik-bisikan pikiran jahat. Ini karena juga pernah saya ditanya begini, Pak, begini, Allah kan telah mengusir iblis dari surga dan tinggallah Hawa dan Nabi Adam di dalam surga. Kok iblis bisa masuk ke surga lagi untuk menggoda Adam? Gitu. Saya dulu pernah ditanya hal seperti itu. Kalau secara akal sih memang, lah iya ya, gitu. Udah diusir, secara otomatis iblis nggak bisa masuk ke dalam surga karena udah diusir, dan surga itu pasti dijaga oleh para malaikat. Tapi kok iblis bisa menggoda Adam gitu? Apakah iblis nyaru? Itu banyak itu versi-versinya itu. Ada yang nyaru sebagai ular, ada yang bilang nyaru sebagai kakek-kakek tua gitu. Banyak versi gitu. Cuman kalau pendapat saya sih, saya mengikut ayat ini. Fawaswasalahuma. Setan itu membisikkan pikiran jahat. Ya, jadi bukan dialog, tapi membisik-bisikan sebagaimana setan itu membisik-bisikan kita gitu. Menggoda kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Bukan dengan dialog, tapi dengan membisik-bisikan di telinga, di hati, di pikiran. Itulah yang dilakukan iblis pada waktu itu. Karena iblis memang berjanji kepada Allah akan menggoda Adam dan keturunannya, maka iblis akan berupaya maksimal itu bagaimana mencari kelemahan Adam agar Adam itu tidak nurut atau taat dengan perintah Allah. Nah, dengan cara seperti ini, yuwaswasalahuma, fawaswasalahuma. Syaitan itu membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa. Dan setan berkata, qala, setan berkata dalam bisikannya itu, manahakuma, apa yang melarang kalian semua, kalian berdua maksudnya kuma, rabbukuma, Tuhan kamu berdua, an hadhihi syajarah illa, kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ini menarik, Masya Allah, ayat ini hikmahnya banyak benar ini, maknanya ini luar biasa ini. Jadi setan tadi, si iblis itu berkata kepada Adam dan Hawa, qala manahakuma rabbukuma, Tuhanmu hanya melarang kamu mendekati pohon ini. Ya.
illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Oh, begini maksudnya. Jadi secara garis besar begini iblis itu model bisikannya kepada Adam. Kalau bahasa kita nih yang agak mudah dimengerti gitu ya, bahasa simpelnya. Adam, tahu nggak kamu kenapa Tuhanmu itu melarang kamu mendekati pohon ini? Gitu. Tahu nggak kamu kenapa kok sampai Allah itu melarang kamu gitu loh? Karena memang firman Allah dalam dialog Allah dengan Nabiullah Adam itu nggak ada penjelasan. Adam, aku larang kamu nggak boleh deketin pohon ini karena pohon ini bla 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 bla, nggak ada ucapan seperti itu. Pokoknya dilarang aja gitu. Tapi iblis mulai memainkan perannya, mulai memainkan siasat, strategi dan rayuannya gitu. Dengan untayan kalimat, untayan kata yang bikin orang penasaran. Siapa yang nggak penasaran diomongin seperti itu? Iya, sekelas Adam aja penasaran, sekelas Nabi. Adam, tahu nggak kenapa Allah itu melarang kamu mendekati pohon ini? Penasaran kan Adam? Dan kita juga sebagai manusia penasaran, kenapa juga ya? Kadang apa ya? Setan itu membisik-bisikkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang konyol, yang sebenarnya itu nggak perlu kita tanyakan gitu. Dan apa namanya? Nggak perlu kita tanyakan. Gitu. Makanya terhadap firman Allah itu atau terhadap perintah Allah, jangan sekali-kali kita berkata kenapa gitu. Kenapa sih Allah mewajibkan kita puasa Ramadan 30 hari sebulan penuh? Kenapa sih Allah mewajibkan kita sholat sehari 5 waktu? Nggak boleh pertanyaan seperti itu. Atau kemarin itu pernah dibahas dalam pengajian online saya juga. Kenapa sih Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali gitu. Kenapa dan kenapa gitu. Dan kita nggak boleh mempertanyakan kenapa atas apa yang Allah lakukan. Karena Allah Maha berkehendak. Itu pertama. Allah Maha berkehendak. Yang boleh kita tanyakan apa hikmahnya sih? Kayak misalnya surah Ar-Rahman tadi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa hikmahnya Allah mengulang-ulang kalimat itu sampai 31 kali? Di dalam surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra, sampai 2 kali Allah ulang kalimat tersebut. Di surah Yasin ada ayat yang Allah ulang juga. Banyak pengulangan-pengulangan. Itu nggak boleh kita tanya kenapa atau mengapa. Yang boleh adalah apa hikmah yang kita ambil lah itu. Karena ini termasuk tipu daya iblis itu. Adam, tahu nggak kamu kenapa Allah ngelarang kamu berdua ini untuk tidak mendekati pohon khuldi? Gitu. Akhirnya penasaran Adam, dijelaskanlah oleh setan tadi atau iblis. Antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Ada 2 alasan iblis. Ya. Ada 2 alasan iblis yang mencoba merayu Adam. Kenapa Adam tidak boleh mendekati pohon khuldi? Kata iblis, tahu nggak kamu kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Kata iblis yang pertama, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat. Malakaini, 2 malaikat, maksudnya Adam dan Hawa. Agar Adam dan Hawa tidak menjadi malaikat, makhluk yang Allah ciptakan yang mulia, yang tunduk patuh taat kepada Allah. Tidak ada satu kesalahan pun yang mereka lakukan, tidak ada satu perintah pun yang mereka langgar. Semua tunduk patuh atas perintah Allah. Siapa yang nggak mau menjadi makhluk seperti itu? Termasuk Adam. Adam pengen seperti itu. Dan yang kedua, autakuna minal khalidin, agar kalian tidak menjadi orang yang kekal. Ini juga tipu daya iblis seperti itu. Jadi alasannya iblis kepada Adam itu adalah karena buah khuldi atau pohon khuldi ini bisa membuat seseorang menjadi malaikat. Dan yang kedua, bisa membuat seseorang menjadi kekal hidupnya. Godaan ini yang luar biasa ini. Karena semuanya kepengen lah.
pengen jadi hamba Allah yang baik, yang beribadah, yang berbakti kepada Allah. Dan yang kedua, hidup kekal. Siapa yang nggak mau hidup kekal? Ya kan? Siapa yang nggak mau hidup kekal dalam keadaan beribadah gitu? Semua pasti mau hidup kekal. Kemudian bisikan iblis tadi ditutup dengan kata-kata ini yang cantik bener, permainan iblis ini luar biasa cantik. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ini yang luar biasa. Ini yang kadang kita suka apa ya? Suka akhirnya terjebak itu di sini kan kata-kata seperti ini. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, bersumpah atas nama Allah bahwa aku berkata benar. Nah, ini kita kadang suka tunduk gitu ketika ada seseorang sumpah demi Allah saya nggak ngambil, langsung luruh kita. Kadang sumpah itu dijadikan sebagai apa ya, objek untuk membenarkan apa yang kita lakukan, padahal nggak sedikit juga orang yang menyalahi sumpahnya gitu. Artinya dia melakukan, ngakunya tidak melakukan dan bersumpah lagi, padahal sumpah palsu itu termasuk dosa-dosa besar. Ini dia di hadis lain itu malah masuk kategori dosa yang ketiga setelah syirik, durhaka, ada sumpah palsu. Di hadis lain juga disebutkan, cuman urutannya bukan di urutan ketiga. Jadi untuk meyakinkan Adam dan Hawa, setan tadi, iblis tadi bersumpah bahwa aku ini berkata benar, bahwa pohon itu bisa membuat seseorang menjadi malaikat dan seseorang menjadi kekal hidupnya, tidak mengalami kehancuran. Dan ditutup kalimat tadi, dialog tadi oleh iblis, inni lakuma laminan nasihin. Sesungguhnya aku ini atas kalian berdua hanya memberikan nasihat. Wah, ini kalau dia kayak begini jatuh gitu, udah percaya udah. Yang saya lakukan ini saya cuma ngasih tahu doang gitu loh. Ini yang kadang kita suka terjebak dengan kata-kata seperti ini. Bujuk rayu setan itu luar biasa, iblis ini ngajarin kepada kita ini. Makanya luar biasa dialog kejadian antara Adam dengan iblis ini luar biasa. Terutama bahasa iblis yang manis bener-bener. Jadi kata iblis itu, aku ini cuma ngasih nasihat doang gitu. Ingat, pertama iblis udah bersumpah atas nama Allah, dan yang kedua memakai kata-kata nasihat. Iya, aku ini cuma nasihatin doang gitu. Jatuhlah Adam, tergoda akhirnya. Nah, di ayat selanjutnya itu ayat kedua-dua, fadallahuma, setan menipu daya keduanya, bighurur, iya, dengan tipu daya itu. Falamma dzaqa syajarata fadat lakuma sau'atuhuma. Jadi begini artinya ayat yang kedua-dua. Setan itu membujuk Adam dengan tipu daya. Dan ketika Adam dan Hawa terbujuk dan mereka mencicipi atau memakan buah khuldi tadi, tampaklah aurat mereka yang ketika itu tertutup. Jadi tertutup oleh daun-daun surga. Jadi zaman dulu itu, di zaman Adam itu belum ada baju, celana atau jubah, bahan-bahan dari itu belum ada. Jadi baju-bajunya itu masih pakai daun-daunan di sini. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya mereka menutupi aurat mereka itu dengan daun-daun di surga. Di ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fanadahuma rabbuhuma. Allah Subhanahu wa taala nada, menyeru huma kepada Adam dan juga Hawa, alam anhakuma antil kuma syajarati wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Jadi ketika Adam makan buah khuldi sudah kegigit, begitu juga Hawa sudah kegigit, tampaklah aurat mereka terbuka sehingga tersentak Adam.
Ya, di ayat lain itu dijelaskan, dalam tafsir yang lain itu Adam sempat kebingungan gitu. Kebingungan karena aurat itu terbuka. Maka sekonyong-konyongnya itu Adam kabur, lari, ya, meninggalkan pohon syajarah tadi, pohon khuldi tadi, sambil mencari daun-daunan untuk menutupi auratnya itu sambil berlari. Lantas dalam situasi tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Adam dan Hawa, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuhmu yang nyata, musuh kalian berdua. Nah, Masya Allah, ini arif ya. Bahasa Allah itu arif sekali. Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan itu terhadap kalian berdua adalah musuh. Tersentak Adam ketika Allah berfirman seperti itu kepada mereka berdua. Lantas Adam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, keduanya lantas berdoa, maksudnya Adam dan Hawa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zolamna, kami telah menzolimi anfusana, diri kami. Wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika Adam menyadari kesalahannya itu, Adam langsung bertobat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang sudah masyhur ya, mungkin kita semua udah hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Adam dan Hawa berdoa seperti itu, lantas Allah berfirman, qala ihbitu, turunlah kamu, ba'dukum li ba'din adu, kamu akan saling bermusuhan ya. Antara satu dengan yang lain bermusuhan. Ihbitu tadi maksudnya turunlah kamu dari surga. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian, sebagian kamu adalah musuh bagi sebagian yang lain. Artinya disinilah mulai permusuhan antara jin dan manusia yang dikepalai oleh iblis, rajanya itu. Lakum fil ard mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi turunlah kamu, maksudnya dari surga. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu ilahin, sampai waktu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Qala, Allah berfirman, fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumilah kamu hidup dan di bumilah kamu mati, dan di sana pula kamu akan dibangkitkan. Cerita ini selesai. Turun habis itu Adam. Setelah itu ya ada kisah itu Adam diturunkan di mana, mungkin bukan session kita ya. Kita sessionnya makhluk-makhluk gaib, bukan session cerita serial Nabi. Yang lain mungkin ada yang menjelaskan. Itulah cerita tentang iblis dan Adam itu. Sejarah keduanya sampai diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Banyak hikmahnya yang bisa kita ambil dari dialog-dialog antara Allah dengan iblis, Allah dengan Adam, dan juga iblis dengan Adam. Godaan-godaan ini luar biasa ini. Makanya Al-Quran itu betul-betul sebagai petunjuk pedoman. Kita harus tafakur, kita harus mentadaburi Al-Quran, kita harus pelajari agar kita bisa mawas diri dan membentengi diri dari segala tipu daya syaitan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya tutup
ada satu yang saya ingin katakan yang mudah-mudahan bisa menjadi pegangan kita gitu. Yang pertama begini, iblis itu tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Iblis itu tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan kita sebagai hamba Allah, itu tidak bisa. Karena kalau iblis memiliki kemampuan seperti itu, maka tidak ada satupun di dunia ini orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, iblis tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan kita sebagai hamba Allah. Itu harus kita camkan betul-betul. Semua itu karena kita tergoda, kita terbujuk. Iblis itu sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menyesatkan manusia, tidak sama sekali, dan Allah tidak memberikan kemampuan itu kepada iblis. Sebagaimana kepada para nabi dan para rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kemampuan kepada nabi dan rasul untuk memberikan hidayah kepada manusia. Karena kalau Allah memberikan kepada rasul, kepada nabi kemampuan untuk memberikan hidayah kepada manusia, pasti di dunia ini tidak ada orang kafir satupun. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Semuanya kembali ke diri kita. Ya. Mau mengikuti godaan iblis atau tidak? Ingat, iblis hanya diizinkan untuk menggoda manusia dengan iming-iming segala macam, dengan kenikmatan, dengan kesenangan dan lain sebagainya. Seperti sejarah tadi, kisah Adam tadi. Semua kembali ke diri kita. Kita mau nggak menguatkan iman agar terbentengi dari segala tipu muslihat iblis? Karena sekali lagi, iblis tidak memiliki kemampuan untuk menyesatkan manusia. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, sehingga kita Allah berikan lindungan dari segala bujuk rayu dan godaan iblis beserta bala tentaranya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat membawa manfaat, khususnya bagi diri saya pribadi. Sampai ketemu dalam episode yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.